Welcome to Bisikan Bioskop Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Bisikan Bioskop. Nah, jadi di episode kali ini spesial banget nih, kita Halloween spesial. Jadi kita di episode yang spesial Halloween ini, kita bakal bahas film-film horor buat ditonton dengan di hari Halloween ini nih, kan temanya horor banget tuh Halloween, serem-serem. Jadi kali ini kita pengen bahas film-film horor buat ditonton kalian di rumah. Dan hari ini kita karena spesial juga episodenya spesial Halloween, guys kita kali ini ada dua nih. Gila, pertama kali nih guysnya dua nih. Ada Haura, editor kita Haura. Mana suara Haura? Hai. Terus ada juga Obot. Obot. Apa kabar, Bot? Hai guys, baik. Alhamdulillah. Halo. Gila, Bot, di belakang lu itu ada kaos yang habis. Thanks for having me guys. Apa tuh? Yang habis Enggak ada apa-apa. di slaughter ya, dibantai ya. Waduh. Ini gue udah kedenger sih juga 82 nih. Ya kan, sama nih 82. Ya, Anjir. sama aja. Sama ya. Kita senasib guys. Oke, jadi Bot, kita hari ini pengen bahas film horor nih. Mau mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Mas? Kita sih sebenarnya ngasih kayak rekomendasi aja, bukan kayak top 5 gitu. Kita kasih rekomendasi yang film-film yang wajib kalian tonton lah kalau kalian mau nonton film horor. Karena kebanyakan kayak audiens bisikan bioskop juga pada minta kemarin bahas horor dong atau top 5 horor gitu. Jadi kita kasih film horor sebanyak-banyaknya yang kita suka. Dan kita ngasih kayak masing-masing gitu. Jaki sama Obot ngasih bahas horor Indonesia, mungkin Babutnya bahas horor-horor pembunuhan kali, kalau gue bahas horor-horor indie gitu. Jadi kita kasih sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Dan kita bakal bahas kayak, kan kalau kemarin sama yang Atila kita bahas kayak iconic scene-nya gitu. Kalau kita bahas scene paling seremnya dari film-film yang kita kasih. Oke. Mau mulai dari mana nih? Guys. Mulai dari horor Indonesia aja dulu nih. Siapa yang mau bahas horor Indonesia? Bahasa mau Bot nih, horor Indonesia. Oke. Kenapa Bot kita bahasnya horor Indonesia, Bot? Karena horor Indonesia tuh beda guys. Jadi bukan gimana ya? Gue gak ngerti kenapa ya. Gue dari kecil nonton horor Indonesia selalu serem banget. Gue selalu gak pernah membuka mata. Karena ini kerasa. sih kayak karena lebih relate aja sih cerita-ceritanya, mitos-mitosnya juga. Karena jadi dekat gitu anjing, takut. Iya. Kan kalau misalnya setan Conjuring gitu kan, luar negeri lah nggak satu server, dia nggak bisa kesini. Iya. Jauh. Jauh dia nggak bisa kesini. Gitu guys. Kita mulai dari film siapa dulu nih, Bot? Film lu aja deh, gue Indonesia cuma satu doang nih, gue kayaknya. Apa Lu tuh? aja. Oke, kalau dari gue sih mungkin film Indonesia yang apa ya, yang bikin gue trauma abis nontonnya tuh film horor judulnya ini Danur. Filmnya Prilly. Okay. Tapi filmnya sih serem banget sih, soalnya ada ini kan Danur itu ceritanya true story juga, dan lokasinya juga lokasi syutingnya beneran horor gitu. Dan itu ceritanya tuh di Bandung. Nah, dan pohon yang keramat yang dijadiin tempat syuting itu lebih seremnya lagi gara-gara deket sama daerah rumah kakek gue. Anjir, gue kayak aduh. Oh, di Bandung nih. Close to home disebutnya. Lupa ada gue di mananya, daerahnya juga gue lupa. Tapi kata deket, kata saudara gue. Nggak begitu dekat sih, cuman ya kalau mau dateng nggak begitu jauh juga. Jadi gue merinding sih dengernya. Dan di rumah kakek gue juga Katanya sering takut ada sama kejadian lu, soalnya. Sama lu kali gue. Kata Babon barusan. Terus yang bikin gue makin trauma gara-gara film itu gara-gara ada scene sholat, anjir. Gue sampai nggak berani sholat habis nonton itu, sumpah. Gimana, Pak? Orang kamu makin kenceng ya sholatnya. Dia mah malah Tahu anjing. Tapi gitu, gue kebanyakan kalau di film horor Indonesia tuh biasanya gitu, sumpah. Kalau misalnya ada scene sholat tuh biasanya ada setannya itu. Iya, anjir. Ini film gue juga ada. Ya, lu lagi sholat, Bon, tiba-tiba ada yang ngintip, anjing. Tapi yang ngintip bukan manusia. Lu lagi sholat tahajud, anjir, ada yang ngikutin. Tiba-tiba di belakang lu ada makmum. Ada yang ikut aminin. Anjir, bener banget. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 10 lagi. Oh, Oke lah.
Udah trauma banget Oke gue nontonnya. guys. Oh, scene paling seremnya ada gak Zak? Scene paling serem dari film Itu dan sholat. oh sholat. Sholat Trauma bikin banget paling itu berhenti. sih. Oke. Guys. Lanjut lu buat lu mau bahas apa buat? Oke, gue ya. Kalau gue ngebahas ya film palingan lu semua udah nonton sih. Karena ini film Indonesia yang terakhir kali gue nonton. Setelah itu gue gak mau nonton film horor Indonesia lagi. Apa tuh? Gak tau kenapa. Iya, gue terakhir nonton itu Pengabdi Setan SMP Pengabdi apa Setan. ya? SMP. Oh, Pengabdi Iya. Setan. Pengabdi Setan tuh SMP ya kalau nggak salah ya kan. Gue nonton tuh di bioskop. Gue pertama kali nonton film setan tuh di bioskop tuh itu. Kan namanya bioskop kan, aduh gila. Audionya kan 360 surround sound kan. Anjir gila. Ini suaranya di kanan, kiri, depan, belakang. Buset itu serem banget sih cuy. Jadi Pengabdi Setan ini kan tentang seorang keluarga ya yang hidup di rumah angker. Jadi sebenarnya bukan rumahnya sih. si angker. Iya, tapi maksud ibunya gua bikin emang kayak deal gitu iya. sama sekte. Iya. Jadi suatu saat ibunya meninggal kan. Ibunya meninggal. Nah, dari situ mulai ada hal-hal aneh gitu guys. Ternyata pas kebongkar ternyata ibunya bikin perjanjian sama setan kalau anak kelima Anak keempat, terakhir. iya anak terakhir, anak bungsu. Nah, Itu kalau udah harus umurnya 7 diserahkan tahun kepada dibalikin. umur itu harus diserahkan ke sekte itu lagi gitu. Nah akhirnya pokoknya dari awal meninggal nih udah mulai nggak ini. Nah menurut gua scene yang paling itu tuh scene yang paling serem Sholat itu lagi. yang Dia sholat juga aja. bukan Iya, pas sholat sih anjing. sholat serem kan, dia lagi sujud tiba-tiba tuh belakangnya ada. Dari bukan lalu, Bun. ada yang lebih serem. Tiba-tiba muncul aja. Asli. Gua kayaknya ada dua deh. Yang paling serem tuh ada dua. Yang pas ibunya ngebel, nenet, ya kan? Pas datang, pas datang lihat sana, lihat ke jendela, Oh, iya. ibunya berdiri, ya kan? Mau dipegang. Iya kayak itu serem banget anjing. Iya. Iya. Pas lo kiri, itu ada ibunya lagi tidur anjir di situ, buset kayak. Abis itu pas lihat itu lagi langsung kacau. Anjir itu gue lompat-lompat buat nontonnya buat. Iya. Kalau gue nonton di kelas. Bentar, gue mau confession dulu. Gue nggak pernah nonton. Nonton Gue beneran nggak nonton sumpah. sama sekali. Serem Wah, banget. itu Mau. wajib Gak ada yang sih. ngalahin. Serem banget. Gue trauma. Ya mungkin nanti gue berubah pikiran Nonton tapi bioskop. belum. Gak bisa. Apaan sih? Jelas. Gue nyadar Pengabdi Setan plotnya sama ya gue sama Hereditary. Kalau misalnya lu pada nonton Hereditary. Oh iya itu biasa sih ya. Plotnya sama persis. Kalau Hereditary neneknya. Gimana meninggal. tuh? Plotnya gimana maksudnya? Oh kalau Jadi ini. Oh tapi sorry ini gue ntar gak mau ngebahas Hereditary sih soalnya. sering. Tapi Terus Hereditary menurut gue ini kayak pas gitu. vibes yang siapa yang cowoknya yang lagi motor yang pas mengantarin surat yang ketabrak truk. Iya. Oh Itu ditabrak itu. vibes-nya mirip Itu aneh sama banget. yang mirip sama yang adiknya pas kena tiang anjing. Adiknya yang di Hereditary. Vibes-nya mirip Itu nggak sih? aneh banget kayak out of nowhere gitu gak sih pas ya yang pas di Pengabdi Setan itu. Iya. Iya makanya masalahnya dia Ya, lagi bizarre aja dia gitu. lagi ngeliat Aneh kan. banget. Iya. Kayak halu gitu kan tiba-tiba ada truk langsung jatuh anjing, gue nggak ngerti di situ, gue nggak ngerti asli. Iya, Itu Iya nggak itu ngerti itu aneh banget. Itu sadis juga. Joko Hmm. Anwar salah satu sutradara horor terbaik di Indonesia, mungkin terbaik kali. Iya. Kebanyakan bikin film horor bagus-bagus banget, serem-serem banget. Oh iya kalau Hereditary itu plotnya juga gitu, tapi neneknya meninggal duluan. Ternyata dia juga buat perjanjian sama setan juga, sama kayak Pengabdi Setan, terus kayak akhir-akhirnya minta cucunya yang jadiin itunya. Ya sama Gitu persis ya. ya gue kalau bisa dibilang. Iya. Bagus sih dia sama-sama bagus. Oke. Bedanya Kalau ya, lu Bon, lu mau Pengabdi ngebahas Setan apa, lebih Bon? relate sih. Gara-gara ini. Udah itu aja. Horor Indo. Oh iya lu Ada mau lagi nggak, Bon? ada yang mau tambahin? Horor Indo. Apa ya yang bikin Apa ya, trauma enak? lagi ya? Ya. Udah sih gue juga cuma Apa dadur ya? sama Pengabdi Setan soalnya ada scene sholat Soalnya tuh beneran sampai nggak berani sholat anjir. Tanya aja Abi. Soalnya di Jaguar abis nonton itu tuh udah gak mau nonton horor lagi asli. Kenapa Serem tuh? banget dulu. Iya itu gara-gara itu. Udah lama banget sih kalau nonton Pengabdi Setan. Gue gak mau Iya, nonton lagi kayak udah lama banget waktu SMP. Gue nonton 2 kali masih lompat-lompat anjir. Nih, gue nggak nonton sih, gue nggak nonton fullnya sih. Tapi menurut gue yang paling ikonik tuh Suzana gak sih?
Oh, Susana. Iya, gue juga nonton Nonton ya? Susana, gue nonton di bioskop. Nonton. Gue Eh, nonton. Gitu. Lu nonton? Oh yang baru, lu nonton yang baru. Iya, nonton yang baru. Yang baru gue juga nonton tapi nggak sampai habis sih. Itu juga serem sih gue bilang. Itu serem tapi kayak horornya menurut gue rada-rada cheesy sih. Iya, agak tetep komedi serem. gimana tapi nggak. Nggak, ya gitu deh. Oh iya, satu lagi ini sebenarnya Menurut bukan. Bentar Apa? dulu, Bat. Apa? Ya menurut lo apa bener stereotype horor Indonesia tuh pasti ada sex scene-nya? Emang Pengabdi Setan ada? Kayaknya enggak deh. Dulu iya Nggak mungkin. ada. Dulu iya, kayaknya dulu iya. Makanya dulu iya. Makanya sekarang udah nggak ada. Dan Sekarang udah nggak menurut gue itu Karena juga gara-gara Pengabdi Setan juga kan itunya kayak lebih benar-benar fokus ke horornya gitu. iya. Jadi Oh, iya, jadi ekspektasi Jadi- orang-orang tuh kayak gitu terus. Sebenarnya sex scene itu cuma buat narik penonton doang sih kalau Iya. menurut gue. Sebenarnya nggak perlu Penonton banget. cabul. Di dalam scene itu nggak perlu banget. Emang cuma buat itu. Dulu kan Yang buat yang cerita ya. sering Mungkin tuh, kalau kata Iya, gue iya. sih kayak itu kan, oh nih kita dapat film rated R nih, pakai lah sebanyak-banyaknya rated R yang dewasa. iya, masa dulu tuh paling sering kan 12 plus atau berapa 12 plus gitu. Julia Perez sama Dewi Persik kan tuh dulu paling sering. Waduh, paling kalau lu terkenal. tahu, Bot. Gitu. Iya, gue sempat denger-dengar gitu ya. Gue nggak nonton. Jujur. Oke. Iya, Jak, terus Jak. Oke, terus ada satu lagi nih. Kalau ini sih sebenarnya kayak bukan film sih, lebih kayak mini series gitu. Judulnya Kisah Tanah Jawa. Itu juga serem. Oh iya. Oh, gue nggak tahu. Aktornya ini Deva Mahendra, anjir cakep banget. Apa ya, ini tuh filmnya tentang horor di gunung gitu. Kan di gunung tuh biasanya kalau shit. lu Iya, ngedaki gunung kayak ada larangan jangan begajulan segala macem lah. Nah di sini ada kayak temennya hilang gitu, dicari-cari nggak ketemu-temu, dan mereka tuh ngedaki gunungnya emang gunung yang ada mitosnya gitu, dan si temennya itu kayak melanggar atau apa ya, ngelakuin sesuatu yang bikin apa, hantuan, bukan marah sih, kayak yang bikin dia ketarik ke dunia goibnya di sana. Jadi di gunung itu ntar di akhirnya ada dunia sendiri, kayak ada pasarnya segala macem tapi goib. Terus ntar tuh kayak ada timnya gitu di gunung, terus ada cewek yang kayak kesurupan gitu, dan akhirnya dia kayak pacaran tapi sama genderuwo. Anjir, itu serem banget. Pacaran sama genderuwo. Iya, ada Itu gimana bentuknya? Itu bentuknya gimana? ada seksinya juga, Setan-setan sumpah. gitu. Iya, enggak kayak gede gitu sih, Ada seksinya. pakai kostum. Serem banget. Genderuwonya kayak Hulk gitu kan berarti ya? Harusnya. Iya, tapi enggak sih, kayak Kayak Bigfoot, Hulk kayak aja. Bigfoot. Siapa? Kayak Iya, Bigfoot oh. Kayak Bigfoot. di sana. Lihat aslinya. Gede banget yang kayak bener. Iya, tapi gede banget pun. Di film ini Lihat tuh. seksin yang genderuwo sama ceweknya, anjir serem banget. Genderuwonya emang Ada juga seksi punya genderuwo sama alat ceweknya. reproduksi. Iya, ada. Gila. Makanya itu gue kaget sih film Indonesia kayak gitu. Aneh banget sih kalau bisa bilang. Iya kan. Aneh banget. Narik viewer aja. Set. Udah meninggal masih aja ya. Oke. Oke, lanjut. Siapa nih? Aduh. Oke. Iya, lanjut. Gak ada yang mau tambahin lagi tentang horor Indonesia. Lanjut. Enggak cuy, gue habis. Gue gak nonton lagi gue Indonesia. Oh my god. Ya, Horor silakan. kayak gitu sih, gue juga gue sebenarnya pengen nonton tapi ya gitu sih, close to home, jadi gue takut. Makanya gue lebih sering kayak nonton film horor luar gitu. Yang seremnya sih serem-serem juga, tapi kayak seenggaknya masih ada apa vibes kayak di Amerika gitu lah, atau di mana Europe gitu, nggak di bener-bener di Indonesia gitu. Itu bener kayak tadi ngebayangin genderuwo seksin aja gitu, gue aneh banget, terus kayak bikin justru gue nggak mau nonton gitu, so aneh banget sih. Oke, lanjut ke lu, Bon. Lu mau bahasnya apa, Bon? Gue film slasher. Ini horor Kayak lebih ke psikopat ya? serial killer. Oh. Psikopat nih orang anjing. Ada banyak nih gue. Banyak, oh ya udah, Oh, kamu betul. sebutin aja. Pertama ada Sebutin aja. A Nightmare on Elm Street. Tahu lah ya. Oke. Freddy Krueger. Tahu. Iya. Filmnya Iya, seru. Ini gue lebih Iya, ngebahasnya lebih ke yang kayak buat movie night gitu sih. Yang seru gitu. Oke. Movie Iya, ini tuh Nonton. Babon bahas tuh itu Halloween banget sih, itu bener-bener Iya sih, film bener-bener. buat Halloween, itu slasher. Oke, Iya. lanjut aja. Itu gue nontonnya ini ketawa-ketawa sih, soalnya nggak ada serem-seremnya sih Freddy Krueger. Cuman gitu-gitu aja. Dia aneh sih sebenarnya.
karakter kayak kocak gitu sih, sebenarnya kayak ini kayak komedi horor. Lu lihat dia kalau lari gimana gak sih? Gimana deh? Itu kocak banget. Gitu dah. Lu harus nonton itu film, tapi yang film originalnya. Soalnya kadang-kadang Iya. slasher tuh kalau sequelnya atau remake-nya atau rebootnya Iya, pasti itu jelek. nggak bagus. Sequelnya pasti jelek. Kenapa ya kayak gitu ya? Kayak Halloween juga tuh kayak Friday the 13 gitu, Nightmare on Elm Street. Sequel itu dibikin kayak buat apa ya? Kayak cerita itu sama, plotnya basically sama, cuma perbedaannya karakter utamanya aja. Iya, karakter itu dibedain aja. Oke, lanjut. Terus buat standar film slasher ya cukup bagus lah ya. Kayak tahun 84 ya? Sekian dah pokoknya. Iya. 80. Itu kan lagi jaya-jayanya slasher kan. Ada Halloween, ada Friday the 13 gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak inovatif. Gue suka gara-gara filmnya tuh inovatif gitu, kayak antagonis tuh ngebunuhnya di dalam mimpi gitu loh. Anjir. Kan belum kayak mungkin belum ada ya saat itu storyline-nya ya kan. Jadi kayak keren. Dan menurut gue ini bukan, kalau buat standar sekarang filmnya nggak terlalu bagus. Cuman ya mungkin buat saat itu mungkin termasuk bagus. Soalnya pas gue cek rating film slasher tuh yang film pertama pada film pertamanya itu rata-rata 80 sampai 90-an. Kecuali Friday the 13. Friday the 13 apa? Friday the 13. Friday the 13 itu yang gitu. Friday the 13 itu monsternya tuh Jason kan ya? Tapi ya kan Jason kan ya? Iya. Jason, tapi di film pertamanya nggak ada Jason. Maksudnya ada tapi masih kayak kecil gitu, belum jadi kayak si nyokapnya kan. Iya, nyokapnya yang pertama gue katanya itu. Iya. Nah, itu si Friday the 13 tuh ratingnya kalau nggak salah 60-an deh di Rotten Tomatoes. Terus kayak Gue belum nonton ya, gue. Oh ya, film ini film pertamanya Johnny Depp. Lah, disconnect. Lanjut dari mana ya tadi gue? Iya. Kayak film pertama Johnny Depp sama direkturnya yang bikin Poltergeist yang tahun 80-an juga. Oh shit, Poltergeist dulu lu pada kalau nonton gila ya gue itu film parah banget anjing, serem banget, dan katanya di production-nya tuh katanya banyak yang meninggal. Ya pas rilisnya juga itu katanya saking itunya. Demi banyak yang meninggal, gitu kenapa ya? banyak yang meninggal? Nggak tahu, kayak mereka tuh jadi kan di Poltergeist tuh ceritanya rumahnya tuh baunya kuburan ya, kayak tipikal horor Amerika kayak gitulah. Tapi mereka syutingnya kayak di kuburan beneran gitu sih katanya gue denger. Oh, asal sih. Ya, kualat berarti. Filmnya juga serem banget sih. Aneh-aneh gitu kayak typical 80s horror gitu. Oke, lanjut Bang. Oh ya, sama ini tuh gue suka karakternya si Nancy Thompson. Soalnya kayak dia tuh pintar gitu, strategik. Kayak dia bikin strategi biar buat ngalahin si Freddy Krueger-nya itu. Oh, itu sih. Terus gue juga ada yang tadi gue sebutin, Halloween itu share favorit gue. Gue suka banget Michael Myers. Bagus banget sih itu. Gue suka banget. Gue suka banget. Dari film slasher itu gue paling suka Halloween. Kayak nyaman-nyaman. Iya, Halloween. Dan paling ikonik juga sih, terbilang ikonik juga. Itu kayak konsep karakternya yang gue suka. Kayak Halloween yang tahun 2018 kan ya, Bang? Enggak, bukan. Yang pertama original. ya. Itu tuh yang dulu tuh tahun 70-an 80-an ya? 1978. Ya. 78. Nah, yang 2018 tuh kayak direct sequel lah. Sebenarnya ada sequel Halloween 2 juga dulu. Cuman kayak itu tuh kayak jadi dibikin alternate universe gitu loh. Jadi lompat-lompat timeline. Iya, jadi kayak Halloween tuh dulu ada yang pertama kan ya tahun 1978. Terus kayak mereka tuh buat kayak sampai sekarang tuh buat berapa ya, kayak 8 film gitu. 8 film Halloween lagi. Terus mereka kayak decide pas tahun 2018 kemarin yang baru tuh mereka decide semuanya itu kayak dihapus gitu. Kayak nggak nyambung. Terus bener-bener yang pertama yang 78 tuh nyambungnya ke langsung kayak 2018 gitu. Jadi yang sebelum-sebelumnya dihapus gitu sih. Nah itu tuh ya problemnya Halloween tuh ini storyline-nya tuh sama ya? Enggak. Ya, sih? Pertama sama kedua pertama gitu mereka tuh berusaha untuk plot twist, tapi plot twistnya tuh nggak bekerja menurut gue ya. Iya. Kayak Michael Myers sih ternyata kakaknya si Laurie Strode kan. Itu menurut gue kayak typical banget plot twistnya. Terus di film ketiga itu dibikin berhubungan sama witchcraft.
Kan gak jelas ya. Akhirnya kalau nggak salah itu film ketiga tuh ratingnya paling jelek di antara franchise Halloween. Nah terus habis itu kan rating film ketiga jelek. Akhirnya mereka bikin kalau nggak salah. Soalnya gue nggak nonton full. Gue nonton full tuh yang film pertama sama 2018 sama film kedua. Nah terus mereka kalau nggak salah bikin kayak timeline baru lagi. Jadi lompat Halloween 1, Halloween 2, Halloween 4 gitu. Terus itu aneh banget sih, maksa banget gitu. Nyambung ke 5 kalau nggak salah. Terus setelah ke 5 lompat lagi ke 6 kalau nggak salah ada yang 20 tahun setelah kejadian di 1978 itu. Kalau nggak salah dia nyampe keluar angkasa deh. Itu Friday the 13 ya? Itu banget sampai keluar angkasa. Itu Friday. Itu maksa banget gak sih, sama aja kayak kalau Halet tuh di zaman sekarang tuh. Kalau di zaman sekarang tuh Fast and Furious tuh series yang kayak maju terus tapi kayak mereka nggak mau berhenti, nggak tahu kenapa ya. Ini duitnya banyak sih, tapi gue denger ntar film barunya mau sampai ke luar angkasa gitu ya. Udah aneh. Iya, itu udah mulai aneh sih. Awalnya kriminal yang ini kan yang street race tiba-tiba jadi polisi gitu, nggak ngerti gue. Sejak Berak masuk nggak, soalnya mereka tuh soalnya udah banyak loyal fans gitu loh. Makanya mereka maksa. Jadi storyline-nya kemana aja juga bakal ada yang nonton. Iya, mereka tahu sejelek apapun pasti ada yang nonton. Iya, tapi nggak keluar angkasa juga anjing. Lu mau balapan apaan di bulan tai? Balapan Moon Rover ini. Keren sih. Sampai ada Lamborghini di bulan, keren sih. Oh ini kayak lanjut kita jadi Fast and Furious lagi. Tesla Roadster. Hah? Iya, Tesla Roadster kan udah di angkasa. Oh iya. Elon Musk. Oh iya. Jadi disuruh naik Tesla Roadster. Balapan. Iya guys. Oke, lanjut lu tadi lu sampai mana? Ngomongin sequelnya. Fast and Furious anjing. Kamu lagi banyak Fast and Furious sih gara-gara gue. Oke, lanjut. Terus di sequel yang 2018 ya, itu kayaknya sequelnya yang paling well made gitu lah. Nah, terus gue juga suka, gue juga bagus juga sih. Maksudnya bagi gue ya, sama aja kayak ke satu gitu ceritanya. Cuman bedanya tuh, maksudnya selain itu 40 tahun setelah kejadian yang pertama, itu tuh Laurie-nya juga udah bukan karakter development juga ya, dia kayak jadi lebih obsesif juga terhadap Michael gitu. Ya kan? Dia jadi bikin strategi buat ngalahin Michael, buat kayak face to face gitu. Itu yang gue suka dari Halloween yang 2018. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya, mereka cuma lari-lari aja biar nggak itu yang nenek-neneknya kan ya? Iya. Oh iya. Tapi gue pas nonton yang Halloween 2018 tuh gue ngiranya itu film baru kayak baru berdiri gitu. Ternyata ada sebelumnya banyak anjir. 8 film gila sih. Michael Myers itu umur berapa coba pas dia yang baru? Masuk akal nggak sih kayak 50 lah. 50-an, 60-an gitu sudah tua. Laurie di kejadian kejadian pertama tuh Laurie kan 17, Michael-nya 21. Buset. Kalau 40 tahun kemudian berarti udah 50-an kan. 60 malah. 60-an, iya 60-an. Dan dia masih bisa lari secepat The Flash coba. Dan masih kuat banget badannya. Gue percaya itu dia gak lari sih. Menurut gue itu dia kayak teleport gitu. Jadi lu pada kalau nonton Halloween tuh, jadi ya ikoniknya tuh Michael Myers. Misalnya ya biasalah kita dikejar, tiba-tiba belakang udah gak ada, tiba-tiba di sebelah gitu ya. Iya. Cerot anjing. Kayak jadi tuh kayak gak ada yang psikopat pertama kali yang kayak gitu tuh Michael Myers yang bisa teleport, bukan teleport sih, itu lari sih kayaknya. Tapi itu kayak cuma jalan aja gitu kelihatannya. Tapi gak ada yang tahu dia apaan gitu loh. Iya. Oh iya, entah dia entity atau apa. Entah dia sih, superhuman atau apa. Oh lu juga nggak tahu, Bon? Enggak. Gak pernah dibahas nggak sih? Iya, nggak ada yang tahu. Dia tuh dibilangnya tuh kayak gila gitu lah, psikopat. Iya. Akhirnya dimasukin ke asylum kan. Iya. Cuman gitu dia kuat banget. Iya, kuat banget, parah. Udah kakek-kakek gitu. Oke, ada yang tambahin lagi Bon tentang slasher? Ada lagi. Gue nyiapin 4. Okay. Ada Scream yang 1996 yang pertama. Oh iya. Scream juga ikonik kan. Si Ghostface. Gue ekspektasi Scream tuh sebenarnya rendah banget. Tapi ternyata di opening scene-nya yang pasti Drew Barrymore itu
Itu udah lumayan kayak kepincut gue gitu loh. Terus kayak trailer juga dapet kan. Dan gue nggak expect pelakunya tuh gitu. Apa sih? Ini gue spoilerin gak apa-apa. Apa? Spoilerin aja. Pelakunya ada 2. Itu tuh skripnya menurut gue bagus. Soalnya kayak lu tuh nggak bisa nebak siapa pelakunya. Gue kan suka misteri juga kan. Jadi gue berusaha untuk nebak. Cuman yang ketebak cuma satu, yang satunya lagi enggak. Jadi placement karakternya juga bagus, placement scene-nya buat nge-cover karakternya juga bagus. Dan sama kayak Nightmare on Elm Street, itu karakternya juga quick thinker gitu. Pinter lah istilahnya. Tipe-tipe gitu lah kayak zaman dulu tuh, kalau misalnya buat film-film slasher itu pasti karakter utamanya cewek kulit putih, terus remaja, punya cowok biasanya, yang cowoknya tuh bego biasanya, terus ya mereka jadi karakter utama lah, jadi tiba-tiba karakter yang badass gitu. Padahal di awal-awal film kayak kayak malu-malu gitu, atau kayak nggak bisa apa-apa lah di belakang, terus jadi panjang film fierce tuh gitu. Dia tiba-tiba jadi yang bunuh psikopatnya gitu ya. Itu tipikal banget. Aduh. Nah, terakhir nih, favorit gue juga Texas Chainsaw Massacre yang 1974. Apa tuh? Oh, itu film itu fuck. Wah, lu harus nonton. Anjing parah banget. Itu gue gak berani nonton. Disturbing. Itu disturbing banget. Itu film pertama, maksudnya salah satu film zaman dulu pertama kayak bener-bener disturbing banget anjing. Iya, disturbing banget. Sampai kalau nggak salah sampai di ban di beberapa negara gitu. Iya, gue tuh gak mau nonton. Disturbingnya. Itu Kalau film-film tahun kayak gitu tuh yang disturbing tahun 70-an, syutingnya kayak gimana dah anjir? Iya, makanya itu enggak ada si Gia ya. Iya. Nah, terus apa namanya? Yang gue suka tuh mereka sound engineering-nya tuh dibikin jadi kayak seolah kita tuh dengarnya kita tuh sebagai binatang yang lagi ada di slaughterhouse. Iya. Kayak serem gitu nggak sih? Oh itu, iya itu serem banget anjing. Terus kayak pertama itu pinter, itu filmmakernya pinter banget. Dan kedua ya nambah disturbingnya itu. Terus belum lagi si karakter si Baba Sawyer-nya, si Leatherface-nya kan juga pakai topeng dari manusia gitu kan, kanibal keluarga kanibal. Leatherface. BTW ralat ternyata gue salah. Yang director Nightmare on Elm Street itu directornya Scream, tapi kalau directornya Texas Chainsaw itu Poltergeist. Salah tadi gue panik. Hampir sama gitu sih vibe-nya kalau gue lihat juga kayak Texas Chainsaw sama Poltergeist, disturbingnya sama, sumpah sama banget. Nah terus shot di Texas Chainsaw juga ada beberapa yang bagus tau menurut gue. Kayak yang endingnya yang pas si Leatherface-nya lagi muter-muterin chainsaw di jalan. Oh iya. Itu gue suka sama ada beberapa lagi tapi gue lupa. Iya. Terus juga ya meskipun kayak banyak yang udah outdated gitu ya. Ini yang kayak zoom in ke tulang-tulangnya itu sambil ada sound effect-nya itu kayak biasa. Itu BTW masih dipakai sama Quentin Tarantino sampai sekarang kayak gitu kayak. Oh iya. Gitu kayak. Tapi gue rada gimana ya? Udah bosen gitu. Iya. Soalnya kalau sekarang sih dipakai buat kayak komedi efek gitu sih. Iya sih. Terus si karakter pemeran utamanya si yang jadi Sally itu teriakannya jauh lebih gue lebih suka teriakannya dia daripada teriakannya si Jamie Lee Curtis di Halloween. Kan Jamie Lee Curtis kan katanya Scream Queen kan. Tapi menurut gue bagusan teriakannya si yang jadi Sally ini, si Marilyn Burns. Sama ngomongin soal acting nih. Itu yang jadi keluarga Sawyer tiga-tiganya itu menurut gue actingnya bagus. Soalnya bikin lu kayak gimana gak nyaman banget tuh. Apalagi si yang siapa sih yang rambutnya rada panjang itu, yang adiknya yang kedua film ini ternyata gue udah lama banget, gue kayak inget dikit-dikit. Pokoknya anak keduanya si siapa namanya, Nabins apa siapa gitu, itu juga actingnya wah bikin gue gak suka deh gue pokoknya ya. Terus sama scene yang paling serem, yang paling disturbing sih menurut gue, iya scene paling serem itu dinner scene-nya yang
yang jarinya dipotong, bukan dipotong, Ih. kayak dibuka, Itu serem banget ya gue. ditusuk, terus Lu pada kalau disedot nonton, sama kakeknya, Ya, itu disedot sama kakeknya yang udah berapa 100 tahun ada kali atau lebih. Dimakan. Keriput gitu. Bukan dimakan, itu disedot salah satu darahnya. bener-bener. Kayak di gini loh. Nih gue ini itu loh. Terus nanti Wah, disedot. psikopat lu, Ben, takut gue, Ben. Janganlah. Kan tapi emang filmnya gitu, emang filmnya gitu. Emang gitu. kayak gitu. Itu aneh banget sih. Itu bizarre aneh banget. dan Yang ada penulis filmnya kayak psikopat, nggak tahu sih kayak. Itu tahun bener-bener berapa itu? Tahun berapa? 1974. Anjir, itu syutingnya Itu kayak gimana awal-awalnya nyedotnya? slasher. Enggak disedot pakai 74. mulut, Iya, tetep Ben itu lebih mengerikan. Kayak lu main lagi makan kepiting gitu di gitu. Iya. Ih. Gue tuh kira awalnya si kakeknya tuh udah mati kan ya. Jadi kayak cuman mayatnya aja. Tiba-tiba tangannya gerak, gila, udah keriput-keriput gitu, jijik banget. Iya. Ini bisa banget ya productionnya gimana ya tahun segitu anjing. Itu gila sih, base banget film-film 70s tuh parah-parah. Dan itu banget. independen. Itu kalau nggak salah Iya, independen. Iya, itu independen, kelihatan. Film slasher banyak yang awalnya independen tau. Interesting banget. Tapi kayak jadi zaman dulu ngetren banget kayak di 80s tuh film-film slasher jadi kayak di develop Iya. lagi jadi kayak film-film besar gitu. Terus sama Nightmare on Elm Street juga yang kayak bikin namanya New Line Cinema naik kalau nggak salah. Yang akhirnya dijadiin studio bawahannya Warner Bros. Sip. Ada tambahan lagi, Bon? Tentang slasher. Kita semua suka slasher soalnya. Itu Udah tuh sih, yang Babon sebutkan tuh sebenarnya film-film yang justru harus dipaduin tonton sih lagi Halloween. Itu soalnya vibes Halloween Iya. itu dari itu semua. Oke. yang suka darah-darah juga mungkin. Oh ya, BTW Iya. tadi katanya mau ngomongin Jigsaw. Oh iya, Zak. Jigsaw. Siapa tadi mau ngomongin Saw yang itu? Gue belum nonton Saw sih. Gue cuma nonton yang satu Gue sih. nonton Itu gue serem nonton aja. Kill Count-nya dong. Oh iya, kill count Anjing, banyak kill count. di YouTube. Banyak banget, Fas. Iya, Jadi sebenarnya Jigsaw tuh kayak ini, sadis. kayak apa? Kayak pembunuh di Seven. Oh, John Doe. Ah iya, John Doe. Dia ngebunuh kayak Oh. based on scene yang dilakuin sama korbannya gitu. Tapi in a disturbing way. Psychotic way sih. Oke. Serem banget dah. Ya, ada yang kakinya dipotong. Iya. Terus Hmm, kepalanya siksa lah. diledakin. Iya. Oleh dimasukin kunci di dalam usus. Anjir, itu gila sih. Sama kalau nggak salah ada yang itu ngebolongin leher pakai pulpen. John Wick itu. Pokoknya dia tuh kayak di trap gitu palanya. Oh iya, iya. Nah, terus diisi air gitu kan. Jadi dia nggak bakal bisa nafas. Terus biar dia bisa nafas, itu dia harus bolongin lehernya biar ada udara yang masuk. Gitu. Anjing, Babun apal banget, takut gue. Itu sutradara namanya James Aquaman. Wan. Bukan sutradara tipikal, maksudnya dia buat horror kayak Oh iya, dia Conjuring. buat, Insidious juga dia yang buat, terus banyak lah kayak Hai belum buat gitu. BTW kita ada mau ngomongin Conjuring atau Insidious gitu nggak? Gue nggak sih. Dulu gue Wah, nonton gitu. 4 kali, lu percaya nggak? Conjuring. Iya. Iya. Gue suka banget berapa dulu. kali sekali. Dari Gua Conjuring nonton. Universe yang serem cuma Conjuring masalahnya. Yang pertama. Ya, Conjuring 1-2 doang yang bagus katanya. Kalau sisanya kayak sekarang kan kayak buat cinematic universe juga. tuh. Iya, betul. Anjing apaan sih kok buat cinematic universe semua? Gue kira awalnya Conjuring kisah nyata. Dulu dibuat ke cinematic Kisah universe. nyata tapi pasti dibumbuin Kisah nyata sih. tapi dilebih-lebihin sih. Iya, nggak mungkin banget kayak iya, nggak tahu Kayak sih. Amityville horror. Oh, Annabelle. iya, Amityville ya. Annabelle kenapa? Annabelle sama The Nun itu satu universe kan sama Conjuring. Satu Iya, Iya. satu universe. Conjuring Iya. universe. Makanya gue kayak Origin kurang- story gitu. kurang percaya kayak itu benar terjadi soal dibuat cinematic universe gitu. Itu mau ujungnya duit sih kalau kata gue kayak Iya. nggak itu banget. Kalau Padahal gua sih, Conjuring yang pertama lumayan sih menurut iya gue. Conjuring yang pertama main, yang kedua juga main kalau kata gue. Gue lebih suka Sih. yang pertama. Gue juga lebih Bisa-bisa suka aja. pertama. Anjir, kita. Tapi itu Gue kalau nggak salah nonton sama lu bet deh. Yang pertama di rumah Ramzi. Anjir, itu serem banget. awan. Conjuring pertama. Iya. Dulu Oh, yang kelas iya. 4 sekelas sama gue siapa? Nggak tahu dah. Lu Ada nggak? empat Lu apa? 4 apa, Bun? Buat lo sekelas sama gue kan dulu kelas 4. Empat apa sih lu? Iya, gua 4A. Iya, Oh. kan dulu nobar di kelas. Oh iya.
bikin fokus. Iya. Lo inget gak sih ada yang ngumpet, Itu gue lupa pakai siapa. Oh, good times. Lu SD udah nomor laptop kapan? apa Kok itu? bisa gue nggak tahu anjir. Bisa ya, gue dulu Ini kan sering. dulu udah ada infokus. Iya, tapi Iya, emang pas bisa. ada infokus. Emang kita Dibolehin bawa dulu laptop? sama Bisa. gurunya. Ada siapa yang pakai yang bawa laptop ya waktu itu ya? Gue lupa nih. Gue udah ada. Pokoknya yang gue inget ada cowok ngumpet di belakang. Dulu kan tempat mukena. Oh iya. Tempat biasa gue sholat ya. Ada yang ngumpet di situ gara-gara ketakutan. Itu gue kali ya. Gue. Gue kali. Gak tahu. Lu kacau lu, Itu Udah, jangan jurut di sini, jangan jurut. Sorry kalau udah nonton. Sorry gue kalau udah nonton. Kalau lagi nonton. Kok gue. gue nggak sebut nama kok. Oke. Kocak banget. Lanjut. Nah, bercanda. Lanjut. Gua bercanda, Bre. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Kalau OIJ itu masuk Conjuring Universe apa nggak sih OIJ? Enggak, beda. Ini semuanya aja Conjuring Universe anjing zaman sekarang. Ini Lu mau buat ini based on Conjuring Universe gitu. Conjuring. Ada film apa gitu waktu itu kayak kebanyakan Conjuring Universe semua di satu universe. Karena mereka kayak team up gitu. Terus kayak Nanti kayak nanti Freddy versus Jason. ya itu Kan aneh banget disatuin sih. universe. Freddy versus Jason tuh salah satu film paling aneh pada gue, tapi seru. Gue tuh kayak film-film kayak slasher gitu tuh kayak guilty pleasure gitu ya kalau gue tonton. Kayak gue nggak cinta gitu sama filmnya, tapi kayak enak aja gitu. Bukan enak sih ya, kayak psikopat banget kesannya, tapi kayak lucu aja gitu. Soalnya goblok banget Freddy versus Jason tuh. Freddy versus Jason tuh kayak mereka tuh cuma kayak basically berantemnya pas di akhir atau pas di tengah-tengah juga berantem. Dan basically tuh mereka kayak alien versus predator gitu, kayak mereka bunuh-bunuhan, kayak banyak kill count, tapi satu sama lain kayak nggak tahu killnya udah berapa. Ngerti nggak sih kayak mereka tuh bodoh banget bunuh sih itu banyak-banyak. itu Itu konsepnya kocak bodoh banget tapi sih. tapi works out gitu loh. Kocak kayak gue filmnya lu Freddy versus Jason tuh itu rewatchable dan kocak Ya, juga sih. gue kayaknya nggak bakal bisa nonton itu deh. Yang ada gue ketawa. Gue nonton Nightmare on Elm Street aja gue ketawa-ketawa ngeliat Freddy Krueger. Iya, Freddy Krueger kocak banget dia katanya salah satu karakter paling banyak ngomong bitch dia kayak come here bitch gitu tuh terus kayak di gini tangan itu kocak banget sih, itu skripnya itu lucu ya, kayak ada komedi gitu sih Nightmare. Jalan-jalan. Filmnya tuh kayak ini ya, Samuel Jackson kalau ngomong motherfucker. Iya, kayak gitu. Itu kayak ikonik kayak gitu. Iya. Oke. Ada mau tambahin lagi tentang slasher nih sebelum kita itu. BTW gue mau nambahin apa buat lu dulu? Oke, Bang. Gue mau nanya nih, Human Centipede itu masuk slasher gak sih? Apa? Human Centipede. Oh iya, Human Human Centipede. Centipede. Gue nggak nonton, gue takut. Oh iya, Lu gue nggak juga nonton? gak berani. Itu nggak masuk slasher sih, itu mah termasuk film gila dihitungnya. Itu film kayak nggak masuk akal, kan. Psychological. Gue Sampai sekarang kalau aku Jik- inget mau nonton itu. Gue nonton yang pertama kalau nggak salah deh. Itu tuh yang jadi ada dua cewek ya kan. Itu lagi traveling ke Europe gitu. Jadi lagi traveling ke Europe di tengah hutan. Dia itu bannya meletus ya kan. Bannya meletus, tapi gue abis itu dia kayak seek for help gitu ke hutan-hutan ya kan. Nah di hutan Seek for di help ke jalan-jalan hutan. terus. Abis nah itu Tipikal lah film gua horor, di tipikal. dia berhenti Tipikal. sih gue di mobil anjing tolong banget. Ini makanya berbeda dari yang gue bahas ntar nih, kayak film-film horor tuh zaman sekarang tuh kayak gitu, kayak orang-orang kulit putih biasanya kalau di reference gitu kayak oh ya udah nih ada rumah, oh katanya kabarnya ada setan nih gitu, oh ya udah kita tinggalin deh gitu, murah ini nggak ada budget gitu, udah ya udah kita tinggalin aja. Itu pemikiran skrip apa film-film horor zaman sekarang, makanya gue kayak Iya, nyerah lah film-film horor zaman sekarang terus- doang pasti. Iya, terus Lanjutin, terus Gue kepo. iya, kira-kira terus kayak kan gimana. abis ke hutan dia kayak nemu rumah gitu kan. Dia nemu rumah, ya kan. Di rumah dia ketok. Habis itu dia bilang, jadi ada dokternya nih, dokter yang already lucu ya. Saking bodohnya lucu anjing, saking bodohnya lucu. Iya, Kadang tapi kocak banget. iya, tapi vibe creepy-nya itu mensamarkan vibes lucunya anjing, asli itu serem banget sih. Nah, habis itu kan ketok. Can we call cab? Our vehicles broke down. Habis itu si siapa nih, si dokternya nanya gini, are you too alone? Serem banget sih, Ini seru banget. Serem Kamu banget. jadi kocak ya gue. Ini film skripnya kayak bener-bener buku skripnya gue pengen baca pasti kayak jadi komedi sih kalau kata gue film-film kayak gini. Ya sih kalau Iya, anjir, abis itu- film gitu baru horor. Kalau misalnya jadiin kayak skrip, gue pengen skripnya. Pasti aktornya baca juga kayak ketawa-tawa sih, ini kocak banget.
Iya anjir, abis itu ya kan, dibilang yes we're alone. Nah abis itu disuruh masuk dulu, dia bilang katanya mau diteleponin, padahal enggak, dia ngambil air minum, itu dalamnya udah ada obat Bius ini, gitu ya? obat bius ya kan, dikasih set. Jadi ada 2 cewek kan, ini satu dia minum, ya kan, yang satu enggak. Nah jadi pas yang satu minum tuh udah akhirnya tidur, hah ini kenapa teman gua? Gitu kayak, "Hah, kenapa gitu, dia sambil ngebangun kan, tiba-tiba ada dokternya, udah bawa syringe, suntikan, udah bawa suntikan. Habis itu ceweknya ini yang masih hidup, dia ngebrontak gitu, akhirnya di lehernya dipasang. Ya udah. Kita nggak butuh detailnya, kita nggak butuh detailnya. Nggak lanjutin. Nggak mau. Ya udah. Nggak usah. Nggak perlu. Habis itu kebius ya kan, udah kebius. Bangun-bangun itu di tempat tidur ranjang rumah sakit gitu. Udah diikat nih tangannya kanan kiri. Nah, habis itu kita nggak perlu detailnya banget ya pas kejadiannya, soalnya Nggak apa-apa. Ceritain aja. Udah usah gue. Nggak, beneran ceritain. Gue penasaran Ya, soalnya. Gue juga penasaran, gue belum nonton soalnya. Durasinya bentar lagi udah mau habis nih. Ya udah. Udah, pokoknya akhirnya salah satu tuh cewek yang masih yang tadi nggak kebius, dia tuh kayak cabut gitu kan. Dia cabut. Dia akhirnya bisa bisa keluar. Habis itu ketangkep lagi sama dokternya. Sama dokternya dibilang, kamu karena kamu nakal, kamu ditaruh di tengah. Jadi kan Homicide ini kan 3 orang, satu orang lagi, orang Jepang gitu deh. Udah datang. Lu nggak tahu apa lu berdua? Gue pengen nanya sama Zaki sama Babon dulu. Lu berdua nggak tahu Human Centipede apaan? Nggak, gue tahu. Cuman gue sampai sekarang belum berani nonton. Kalau minta ceritain lagi anjing udah apa? Gue tahu itu kayak menjijikan doang. Iya. Gue nggak tahu storyline-nya. Gue juga nggak tahu storyline-nya kayak gimana. Ya udah. Anjing, jijik banget anjing. Jadi sabar. Jadi yang orang Jepang nih di depan, orang yang tadi kabur itu di tengah, yang cewek yang ada di bus pertama di belakang. Udah di itu. Jadi di mulutnya itu ke bangkulnya depannya. Gitu, jadi mulutnya gitu. Dia kayak gitu. Jadi kayak gue anjing. Lu berdua yang minta nih. Nih, kalau bisa di screen nih. Disclaimer dulu. Jadi mereka tuh makannya masuk lagi. Gitu anjir, asli. Buat gitu, penonton, mereka sama buat penonton nih di YouTube gitu. kan ada pilihan 10 detik skip nih, udah skip aja gini. Skip aja enggak apa-apa kalau misalnya itu. Gue juga kalau misalnya di sini gue bisa skip, gue skip dah. Anjing ya gue. Iya guys, kamu. Ya udah, akhirnya Lagi sama Babu kenapa minta ceritain anjing kalau bisa mau apa? Tahu Ya, ya, tapi itu kocak banget. Aja, anjir. Kocak sih sebenarnya kalau bisa diituin. Iya, ya udah akhirnya mereka belajar tuh kan, kanan kiri mereka belajar merangkak gitu. Jadi bisa jalan naik ke atas. Jadi di atas itu ada 2 polisi yang udah suspicious nih sama dokternya ya kan. Akhirnya masuk tuh dokternya, polisinya ya kan. Masuk ditanya-tanyain. Akhirnya sama dokternya dibilang kamu nggak ada izin geledah gitu. Oh nggak. Ya udah akhirnya dia nunggu, sambil nunggu tuh ya udah patas udah naik. Ya kan akhirnya ada yang teriak-teriak, help me, atau orang Jepang ngomong aja gitu, kayak gitu dong, ngomongnya gitu, Gue gitu, betul kalau nyatain sesuatu pasti lebih lucu. Iya. Kayak gue iyain. Iya, itu polisi yang ngomongin ya, ada apa tuh berisik, set. Akhirnya ya udah kan polisi nyari, set. Akhirnya nyari satu, yang satunya lagi dibunuh sama dokternya dong. Anjing, gue lupa dibunuhnya gimana ya. Bunuhnya itu kalau nggak salah dipukul sampai berdarah gitu dah. Habis itu ya udah dia ngambil pistolnya, yang satu lagi dibunuh. Tolong aja habis itu ya dia jadi belum sempat backup aja. akhirnya pengen mecahin kaca kan. Cet. Akhirnya pengen keluar tuh tapi kayak nggak tahu mau kemana kan nih bertiga nih ya. Akhirnya begonya tuh yang Jepang, yang orang paling depannya tuh dia malah bunuh diri, ngambil kayak serpihan kaca gitu. Udah mati. Iya sih, gue juga jadi dia bunuh diri aja mending anjir. Iya anjing, abis itu kayak tiga-tiganya akhirnya pada mati semua deh pokoknya. Endingnya ini gue spoilerin, pokoknya semuanya mati akhirnya. Dokternya juga mati. Itu kan nggak jelas ya.
mati. Masalahnya nggak ada ceritanya. Masalahnya Iya. nggak ada ceritanya. Gue bingung. Iya, nggak ada cerita. Masalah sequelnya itu nggak ada hubungannya sama yang di sini. Beda Ada tempat sequel. kan. Iya. Ada sequel sama dia Mereka kayak ngapain buat lagi coba? Itu tahu kayak Iya, yang pertama anjing. tuh udah kayak gitu. Gak ada yang maksudnya Beda udah laku juga. Beda orang. Jadi ada orang yang sakit di film Iya, pertama. ada orang lagi kayak gitu. Iya, ada orang lagi yang kayak dokter itu. Anjing, gua nggak ngerti sih. Ya udah, kalau yang mau nonton, kalian nonton sendiri. Gak usah. Biar ngerti maksudnya, Nggak usah. guys. Allahu Akbar. Itu bukan film Halloween, namanya itu film straight up psychopath. Gak. Iya anjing. Ini gak ada Halloween. Gak usah. Enggak, tapi konsepnya tuh lucu tau. Iya, anjir. Kayak orang kepikiran aja gitu bikin manusia bergandeng jadi 3. Apa coba? Di Oh belakang, iya, di belakang. apa konsepnya Pikiran tuh Kenapa cuma sebenarnya? 3 coba? Aduh. Nah ini psikopat udah udah lanjut. Oke Pak, sekarang bahas film horor indie. Udah lanjut. Iya sih, tapi bener, Bawa bener gak sumpah, tapi kayak Ini aneh bilangnya banget. centipede kan? Kayak at least Iya, tapi- panjangan dikit gitu. Iya udah lanjut. Siapa sih sekarang? Gue ya. Oke. Babon bener-bener babon. Kalau kita makin panjang aja. Tahu anjing udah. Lihat tuh sakit. Mana ada. Lihat tuh sakit. Ya gue cuma nanyain Ya hal Allah. sesuatu ya maksudnya gue cuma nanya gitu loh, kayak kenapa gitu. Kayak kenapa ada yang Iya kayak sih, idenya iya tuh yang sih, beyond sama-sama. pemikiran manusia gitu, kenapa nggak sekalian gitu. Gue tuh sebenarnya pengen bahasnya sih ada 2 sih, kayak gue pengen bahas horor A24 tapi udah sering banget ya, kayak di episode 10 udah gue bahas semuanya gitu, kayak Midsommar gitu, scene seremnya banyak banget lah, tapi horornya bukan horor serem, horor disturbing, Midsommar Hereditary, The Witch gitu, The Lighthouse. Itu gue suka-suka kayak gitu, bukan kayak Conjuring atau tadi dibilang lah yang karakternya tuh buat kayak soalnya kita tuh klasik film horor kan kayak kita tuh ada yang kita dukung gitu ya, misalnya kayak oh kita ngerut ini nih, kayak mereka tuh pinter nih mereka, misalnya kayak karakter utamanya itu punya kayak kecerdasan atau kayak punya karakteristik masing-masing maupun jahat atau baik. Tapi kok kayak kebanyakan film horor zaman sekarang sih kayak bego lah, kayak tadi gue bilang kayak milih rumahnya udah kayak gini gitu kan, dari awal kayak kita udah gak mau dukung gitu saking begonya. Nah, kalau Storyline-nya Midsommar kayak ketebak gitu gak sih? Iya. Kalau Midsommar gitu Hereditary ada ceritanya. Ya pokoknya bagus banget lah, kreatif banget tuh, kayak penulis di A24 tuh bagus banget. The Lighthouse juga gitu, settingnya zaman dulu, The Witch. Gue sih sebenarnya karena udah sering bahas itu, gue pengen bahasnya sih film-film klasik juga kayak Babon, tapi gue kayak bukan horor setan gitu. Gue pengen bahas The Shining sih. Sebenarnya banyak sih kayak Alien gue suka banget, itu film horor juga. Terus Psycho film horor juga, itu ikonik banget. Kalau misalnya kayak scene yang di kamar mandi terus kayak kebuka ada cewek lagi mandi terus kayak ada pisau, itu Psycho kan. Film Psycho namanya. Tahun 70-an atau 60-an gitu. Udah lama banget itu filmnya Hitchcock. Terus kayak terus The Exorcist juga, itu Exorcist tuh kayak pertama kali mereka buat film-film kayak Conjuring tuh kayak Conjuring kan kisah nyata ya, tapi dibilangnya keinspirasi dari Exorcist. Gue bingung. Hampir sama sih. Tapi gue udah lama banget. The Exorcist tuh nontonnya di mana, Dev? Nah, iya dah. Pas. The Exorcist gue nonton. Nanya dah. Iya. Kenapa, Bud? Ya pas nih. Jadi gini. Itu kan Conjuring kan based on true story kan. Jadi berarti seluruh universe itu based on true story dong harusnya. Nah, makanya tadi gue ngomong kayak gak masuk akal lama-lama. Misalnya kalau mereka buat kayak Conjuring 1 sama 2 nih misalnya kayak oh ya udah ini true story gitu, masih terpercaya. Tapi kalau mereka buat sampai ketiga terus kayak buat cinematic universe gitu kayak Marvel gitu kan jadi kayak gak masuk akal gitu. Masa ini yang true story, based on true story itu cuma sepercik. Iya sih. Iya, kayak Conjuring kayak. Tapi menurut gue Conjuring tuh film pertamanya mungkin banyak yang lebih banyak sisi true story-nya, tapi setelah yang kedua sampai seterusnya tuh kayak lebih banyak bumbunya gitu. Iya, kebanyakan bumbunya. Yang true story-nya kayak cuma apa sih nama karakternya gue lupa. Yang gue juga lupa dah amat. Itu kan karakter beneran tuh. Ya. Siapa ya? Pokoknya yang ahlinya dah. Lanjut. Yang dua couple-nya itu ya? Iya, dua couple itu karakter beneran. Iya. Oh, Ed sama Lorraine Warren. Ah iya itu.
Oh Si iya. kampret tuh, si kampret. Dia tuh ke apa? Di kalau bisa ada Kampret. Insidious gitu atau ada Conjuring dia mulu jadi karakter utama. Makanya gue kayak suka kebingungan. Patrick Wilson. Iya itu Patrick Wilson. Dia jadi itu juga di Aquaman. Dia kebanyakan di film-film horor gitu lah. Padahal dia tampangnya nggak begitu tampang horor sih. Makanya gue pengen bahasnya nih sekarang sih gue pengen bahas The Shining sih. The Shining tuh film horor favorit gue sepanjang masa. Karena beberapa aspeknya gitu. Stanley Kubrick ini bagus banget ngebuatnya kayak soundtracknya bagus banget, disturbing banget. Terus kayak ceritanya masuk akal banget. Terus kayak aktornya bagus banget. Jack Nicholson ini best performance-nya dia selama film yang gue tonton. Ini serem banget sih. Lu pada nonton belum The Shining? Udah. Belum. Oh ini wajib banget sih. Ini kayak ada film 80s gitu. Salah satu film ikonik 80s juga. Here's Johnny gitu atau kayak banyak lah iconic scenes gitu. Here's Johnny. Here's Johnny ya itu. Iya. Itu ikonik banget kan. Terus kayak dia di pintu. Nah terus ada kayak yang dua cewek kembar gitu. Banyak All lah kayak Work film and No Play, Max Jack, A Dual Boy. Iya. All Work and No Play. Itu keren banget sih. Itu bener-bener keren banget filmnya. Sinematografi bagus banget. Enak ditonton. Terus ya gue big fan banget untuk The Shining. Dan ini yang gue bilang wajib dari list gue. The Shining itu wajib banget untuk yang belum nonton. Dan ini sebenarnya tuh cerita setan. Tapi kayak setan itu bener-bener bukan kayak setan kayak setan yang serem gitu. Ini cuma kayak bener-bener. Jadi gini ceritanya kan mereka kan disuruh kayak nge-take care hotel gitu kan si siapa Jack kayak ini. Nah terus lama-kelamaan si Jacknya ini tuh kayak kesurupan lah dibilangnya atau kerasukan hotelnya gitu buat dia jadi jahat lama-lama. Dan ini karakter developmentnya bagus banget kayak dia pengen kayak ngebunuh keluarganya gitu. Terus dia mulai kayak ngeliat setan-setan gitu kayak dia ada scene yang kayak keren banget yang ke bar. Terus bartender itu setan ternyata itu keren banget. Bartender itu ternyata punya history juga di hotel itu. Bartender itu yang kayak pernah ngebunuh keluarganya juga di situ kalau nggak salah. Terus bener-bener kayak dia tuh masuk ke kan hotelnya kosong cuma ada dia sama keluarganya tuh. Iya. Terus dia bener-bener masuk ke bar. Terus rame banget bener kayak ada party gitu, ingat gak sih kan mereka ada party gitu. Itu kayak keren tapi kayak disturbing juga sih kayak bayangin tuh setan itu bener-bener setan semua. Dan karakter utamanya si Jack ini bener-bener kayak santai aja gitu kayak chill banget. Itu keren banget sih. Gue suka banget kayak Denny-nya nih anaknya punya kekuatan Shining-nya ini. Dia karakter interesting juga. Dia bisa ngeliat setan dan kamarnya yang haunted-nya ini. Dia terus kayak ngeliat yang cewek kembar itu dan dia punya siapa sih itu yang cowok tua itu yang punya kekuatan Shining-nya juga. Mereka kayak bisa telepati gitu. Nah itu tuh kayak yang buat karakter interesting juga tuh sampai akhir. Nah gue suka banget sih di Shining. Gue kasih rating 9 dari 10 sih. Ini bener-bener horror favorit gue, ini ikonik juga. Iya ikonik. Terus yang kecewa banget gue kemarin sequelnya tuh gue gak begitu suka sih. Tahun lalu gue tonton waktu gue maksa Albi sama Tita nonton sama gue Dr. Sleep judulnya. Dan mereka berdua gak tahu ini film tentang apa. Mereka belum nonton The Shining. Terus gue nonton. Ini cerita tentang Denny pas udah gede. Yang jadi si Ewan McGregor. Dan ini ceritanya kayak beda banget kayak sama The Shining gitu. Aneh banget. Kayak karakternya mungkin karena Denny-nya dulu di Shining kayak masih kecil ya. Terus tiba-tiba sekarang udah gede jadi makanya karakternya beda banget gitu. Kayak bener-bener beda banget lah. Bentar nih, gue kan belum nonton ya Dr. Sleep. Nah, tapi yang gue tangkap dari trailernya tuh kayak malah hawa-hawanya tuh kayak fantasi gitu. Iya emang gitu sih. Soalnya ini katanya kan dulu di Shining kan siapa sih nama penulisnya? Stephen King ya. Stephen King penulisnya. Dia nggak suka sama The Shining katanya soalnya itu filmnya beda banget ceritanya dari di buku. Bener-bener beda banget. Nah, terus di Dr. Sleep nih kayak sutradara itu pengen nyimbangin yang di buku sama yang di yang Shining yang dulu gitu. Jadi sequel campur di yang di buku gitu. Dan susah sih itu susah. Makanya kurang bagus tuh karena emang susah sih. Dan ya gitu. Pokoknya di The Shining di buku tuh di akhir-akhirnya tuh si Jacknya mati. Hotelnya kebakar gitu. Tapi kan di The Shining film kayak udah gitu aja gitu, hotelnya masih hidup, masih tentram, maksudnya masih ada aja gitu. Terus keluarganya kabur. Tapi bagus ya, gue gak bilang gak bagus tapi kayak beda dari buku katanya. Nah kalau Dr. Sleep tuh kayak nyimbangin gitu,
Jadi kayak hotel kebakar di akhir, terus Denny-nya mati. Sorry spoiler, Denny-nya mati gitu. Tapi ya gitulah, nggak begitu jelek juga sih, kayak lumayan lah kalau misalnya pengen ngelihat ujung-ujungnya di Shining gimana, untuk buat yang penasaran. Dan karakternya interesting cuma si Denny-nya doang sih, nggak ada yang interesting lagi bagi gue. Bener-bener gue pengen karakternya Denny, ya interesting cuma dia, ya udah gitu aja sampai akhir. Dan ya beda banget sama The Shining gitu. Itu aja sih gue pengen gue bahas kali ini, film The Shining doang. Kayak dalam tambahin lagi nggak? Ada? Gue abis ini mau nyoba nonton Human Centipede deh. Ya konyol banget. Lu berani lu berani, yakin? Pasti gue skip sih. Kenapa cuma 3 gitu? Gue masih mikirin. Bentar, gue nanya nih bentar. Manusia sehat mana yang diceritain tentang Human Centipede dan reaksi pertamanya itu kurang panjang? Itu jawab gue manusia sehat. Soalnya kan kayak centipede kan panjang gitu ya. Gue mengerti maksudnya sih. Iya, pertama itu kan centipede kan panjang. Kedua, kenapa nggak totalitas kalian gitu loh? Kayak kenapa cuma 3? Wah, lu sakit tuh bener. Ada sebelum kita semua dibunuh, kita dijadikan Human Centipede sama babon. Nah, terus mau bahas apa? Aduh. Ya sih, gue dari situ aja, gue di Shining aja. Kalau film sekarang yang gue suka ya film horror A24 gitu, kayak Midsommar itu wajib, Hereditary, Lighthouse, The Witch, It Follows juga lumayan bagus. Kalau film horror zaman sekarang tuh ya kayak adaptasi Stephen King bagus sih. It yang baru itu lumayan gue suka. Tapi yang pertama ya, itu kayak komedi sama horornya balance. Terus gue suka Get Out juga, barusan gue tonton dari TV. Get Out tuh masterpiece banget lah. Itu genius banget Get Out. Tapi itu lebih ke thriller sih, lebih ke psychological thriller. Tapi ada horor-horornya. Ada scene yang kayak bener-bener amazing banget tuh. Jadi dia dihipnotis, terus kayak tiba-tiba dia tenggelam. Kalau pada nonton Get Out, kayak dia tuh tenggelam di dalam pikiran dia sendiri gitu. Itu aneh banget dan keren banget. Actingnya Dean Kaluuya bagus banget di sini. Itu Get Out juga wajib sih, salah satu yang wajib juga. Udah pernah gue bahas juga. Oke, jadi itu aja nih di episode tentang spooky season. Bentar, gue mau nambahin deh dikit. Oke. Film horor yang unik dari segi sinematografinya, bukan sinematografi sih, kayak Paranormal Activity gitu kan, yang pertama itu groundbreaking banget kan, kayak konsepnya. Yeah. Terus Blair Witch Project juga. Blair Witch Project bagus, gue suka. Ya, itu juga gue nonton, walaupun gak terlalu serem ya menurut gue, tapi lumayan lah buat kalau mau seru-seruan. Oh iya, honorable mention gue itu Split ya, Split bagus banget buat horor. Split emang horor ya? American Psycho horor gak sih? American Psycho bagus sih. Thriller sih. Tapi di Letterboxd juga thriller. Ya, Split juga thriller. Ya, pokoknya gitu deh. Kalau misalnya lu pada pengen Halloween terus nonton kayak film-film horor kayak sinematografinya bagus, enak ditonton tuh The Shining sih. Atau Midsommar enak ditonton tapi ya fucked up banget lah. Nggak, anjing, Midsommar nggak enak ditonton. Lo harus sakit juga. Tapi kayak vibes itu ya sih, vibes suara gitu kayak bunga-bunganya, terus kayak kostum-kostumnya itu bagus, sinematografi indah banget lah. Tapi apa yang terjadi di dalamnya itu nggak indah sama sekali. Disturbing banget, sama kayak Hereditary, disturbing. Kalau mau nonton bareng-bareng, nontonnya film-film yang gue sebutin tadi. Iya, slasher. Atau The Shining, itu aja. Atau yang tadi horor-horor Indonesia tuh yang Zaki sama Obot sebutin setan. Silakan kalau takut salat. Kalau Halloween vibes Indonesia gitu ya. Halloween vibes Indonesia. Ya, itu aja sih untuk episode kali ini. Makasih ya Obot sama Babon udah datang lagi. Thank you guys. Ini salah satu episode terlucu juga. Episode gue masih mikirin. Itu nonton aja lah kalau lu pada pengen mikirin, nonton aja lah. Gue sih gak mau sih, lu pada nonton aja deh. Sebenarnya gak serem, asli gak serem. Kalau nonton udah gak serem. Gue masih mikirin manusia sehat mana yang reaksi pertamanya diceritain sakit kurang panjang, itu sakit. Berpikir kritis. Enggak, itu berpikir sakit. Harusnya udah kasihan ya, sama 3 orang aja udah kasihan. Iya, kasihan anjing, kurang panjang. Tolong. Ya udah, ya maaf. Gue takut banget. Makasih ya guys udah nonton sampai sini. Kita nggak tahu nih berapa jam, kita udah berapa jam ngomongin nggak tahu. Ya pokoknya makasih aja lah.
sama Happy Halloween lah untuk yang ngerayain gitu. Kita dengerin. Ya silakan ditonton lah film-film yang. Kalau ada yang punya jawaban kenapa si Human Centipede itu Udah. gak nambahin orang, tolong dijawab di kolom komentar. Iya, jawab di komen silakan. Komen. Oke, guys. Makasih ya guys. Makasih. Oke, thank you guys. Bye.